اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحتنف قد طه مطلقا أبدا ومتى تاب أصلا في مدى زمني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم العين قد نعست ولا يرادل في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على محمد اللهم صل وسلم عليه. Kerja aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Minum. Penyakit orang dulu nih. Udah tua saya nih. Tempelin kertas jidatnya. Kalau bayi tempelin kertas. Yang saya muliakan, yang kau hormati, para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Al-Abrar Fadilatul Ustaz Mahdi Muhammad, yang kami muliakan ketua kuliah subuh Kota Depok Fadilatul Ustaz Haji Muhammad Zibli Zodan, yang kami muliakan imam sholat maghrib kita, imam maghrib Al-Abrar, imam Mingkut dari Jagakarsa, Bapak Haji Zoya, Bapak Haji Muhammad Soleh, Bapak Haji Rahim, serta Bapak Haji Wahab, serta Bapak Jahrudin, dan Bapak Haji Nurholis, Bapak Ahmad Yani, Bapak Haji Agus, Bapak Haji Jena, dan Bapak Haji Ishaq, Bapak Haji Narkoh, Haji Ahmad Rifa'i, dan seluruh para jamaah hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Abrar. Dengan iringin doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringin doa, mudah seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan rutin di Masjid Jami' Al-Abrar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya dari infak sedekah yang dikeluarkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita, dan para guru kita sudah meninggal dunia, khusus guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haji Manjud dan sahabat wa Kiai Abdul Aziz bin Kamal Haji Summa Idar wa Bani Arumillah Summa Idar Jahrudin Summa Idar wa Makim Haji Atabin Bulan Summa Idar wa Siapin Iman Summa Idar wa Haji Hazani bin Jimah Usuli Burahim Anak Syah Rahmah Maghfirah Darjatuh bin Jannah Fi'ala Irijin في جوار النبي صديق وسعداء وصهيب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله. لا الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain illa annahu qad yajibu shaumu ramadhana illa bi ru'yatil hilal. Wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu dengan sebab melihat bulan. Fa in qamma wajaba istiqma sahabat salasina yawman summa yasumun. Apabila bulan itu tidak terlihat, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban itu 30 hari. Summa yasumun, kemudian esoknya mereka melaksanakan ibadah puasa. Wa irwiya nahar bahwa Lailatul Mustaqbal, kalau memang itu malam tidak kelihatan yang namanya hilal, pas esoknya baru kelihatan tuh yang namanya hilal, maka besoknya wajib puasa. Berarti takmilah sempurna 30 hari di bulan Sya'ban. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sumu ru'ya wa abtiru bi ru'ya fa in gumma 'alaikum fakmal iddatus subuh salasina yawman. Rahul Bukhari Muslim wa Nasa'i an Nabi Hurairah. Puasalah kamu dengan sebab engkau melihat bulan. Apabila bulan itu tidak nampak,
maka sempurnakan 30 hari daripada bulan Sya'ban. Baik itu nggak nampak, bukan berarti itu tertutup dengan awan. Memang hilal itu tidak muncul, belum muncul. Umurnya terlalu muda. Umur yang terlalu muda, mungkin nggak kelihatan. Kalau orang kelompok Ormas Muhammadiyah itu kalau kelihatan bulan itu 1 derajat udah dianggap nampak, maka esoknya diumumkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga kalau NU Nahdlatul Ulama melihat hilal itu 2 derajat, 2 derajat, maka sudah nampak tuh yang namanya hilal. Sebetulnya kalau umpama waktu maghrib ini dilihat baru apa, nggak kelihatan tuh bulan, kan bisa dilihat lagi. Berapa kali dilihat pas maghrib, kemudian sesudah maghrib kelihatan tuh umur tuh yang namanya bulan. Bisa gak 1 derajat atau 2 derajat? Ternyata kala waktu maghrib nggak kelihatan. Kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib dipantau lagi itu, ternyata nggak kelihatan. Berarti takmilah, sempurnain buat bulan Sya'ban. Sempurnain bulan Sya'ban. Begitu juga kala azan subuh dipantau tuh hilal, baru muncul, kelihatan tuh umurnya kira-kira 2 derajat sampai 3 derajat, berarti takmilah. Tidak mungkin harus berpuasa karena dilihatnya esok hari, berarti puasanya itu besok, lusa. Karena nggak kelihatan pas waktu maghrib, sesudah maghrib dilihat nggak pantau, subuh baru kelihatan. Berarti penetapannya adalah besok. Hari ini tidak dikatakan puasa, masih tanggal 30 Sya'ban. Baik, alaikum bakmilu iddat asyhur salasina yaum. Kalau memang itu bulan tidak kelihatan, baik cuaca terang maupun cuaca gelap, nggak kelihatan, maka sempurnai 30 hari. Munculnya bulan itu mau waktu terang atau musim hujan tetap dia muncul. Agak ada kalingan awan, ya nggak kelihatan kita. Ada alat khusus, itu pasti muncul. Gak diharuskan gelapnya awan. Kalau memang udah muncul, pasti muncul. Sampai ke bulan purnama, walaupun hujan lebat, kalau memang udah bulan purnama, pasti kelihatan kan? Kelihatan. Itu. Karena wasam tu tajbil mustaqir laha zalika takdirul ajibah. Peredaran matahari dan bulan itu yang mengedarkan adalah Allah. Itu ada kekuasaan Allah. Wasakhara samsa wal qamara yajri bi ajalin musamma. Matahari dan bulan itu berjalan. Suara Ar-Ra'd ayat 2. Matahari dan bulan itu berjalan menurut porosnya apa yang Allah tentukan. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Pasti nampak karena itu kehendak Allah. Wa inuya fi baladin dunal balad fa in taqarraba ilmul hakam. Kalau tak dilihatkan suatu negeri tapi negeri lain enggak kelihatan. In taqarraba, kalau dua negeri ini berdekatkan, amul hukum, maka hukumnya secara menyeluruh. Seperti tetangga kita tuh, Malaysia, Singapura, Thailand kan berdekatan. Kalau Indonesia ini sangat luas. Indonesia ini sangat luas. Datarannya Malaysia, Singapura dekat Singapura dekat Dumai, Sumatera. Sedangkan Malaysia itu dekat dari mana?
maka berdekatan. Maka amal hukumnya itu menyeluruh. Kenapa? Karena berdekatan. Wa illa bala, kalau memang jaraknya jauh, kayak di Jepang kan jauh tuh. Jauh. China jauh kan? Jauh. Itu nggak bisa. Apalagi Arab Saudi, Eropa, udah jauh. Kenapa? Perbedaan waktu berbeda. Perbedaan waktu yang Beda. Kalau perbedaan waktu yang berbeda, otomatis terbitnya matahari dan bulannya pun berbeda. Waktu sholatnya pun waktunya berbeda. Karena jarak yang sangat. Bihilafil mutalikal hujad, berbeda kalau terbitnya dan terbenamnya itu seperti hijaz. Hijaz itu daerah Arab seperti Irak, Mesir, itu karena perbatasan tuh. Walaupun Mesir, tapi walaupun di benua Eropa, tapi bisa ditempuh dengan daratan, bisa ditempuh lewat daratan. Perbatasan dengan Palestina, dan Palestina itu berdekatan dengan Suriah, Lebanon, bahkan Jordan. Itu hukumnya sama. Walaupun masyarakat besar, walaupun jaraknya jauh ribuan kilo, tapi berdekatan suatu hari. Wa yaqbalu fi Ramadan bitnasi ila shaum wa adlun wahidun. Diterima puasa Ramadan itu yuqbalu fi Ramadan binisbati ila shaum adlun wahid. Diterima penentuan bulan Ramadan itu wajibnya puasa jika yang lihat itu orangnya adil, walaupun cuma satu orang. Ketika orang Badui datang kepada baginda Rasulullah SAW dan menanyakan, ya Rasulullah, ra'aitul hilal. Ya Rasulullah, saya lihat bulan. Walam yusbit Nabi SAW, tapi Nabi tidak menetapkan. Nabi nggak perintahkan orang berpuasa. Nama orang gunung yang datang, kan dia nggak tahu ilmu. Disangkain bulan apa? Bulan apa nah itu? Yang penting bulan, dia nggak tahu awal akhirnya bulan. Ya Rasulullah, saya lihat bulan. Orang yang ngerti. Karena tanggal 29, kira tanggal 28, 29, 30 tuh bulan mengecil. Jadi bulan itu munculnya sebelah kanan, seperti garis. Lama-lama melebar, jadi bulan sabit. Kalau kita ingat tuh tanggal 7, tanggal 8 baru kelihatan itu. Iya. Kelihatan tuh ke bulan sabit. Terus tanggal 13, 14, 15 baru sempurna. Padahal tuh habis tuh dari kanan, habis dari kanan, akhirnya cahayanya sebelah kiri terakhir. Tadi kan dimulai sebelah kanan ya, diakhiri kiri, jadi lurus garis sepertiga garis. Itu cuma sebentar kelihatan tuh yang pantauan hilang, kemudian hilang lagi karena bulannya masih muda, cahayanya red. Kayak model garis itu sebelah kiri, nanti lama-lama muncul ke belakang jadi bulan purnama seperti itu. Nanti lama-lama itu bulan purnama, lama-lama kayak jadi bulan sabit, ujung-ujung lalu habis. Cahayanya nggak memancar karena awal bulan dan akhir bulan sama kayak kita. Kalau akhir bulan lemes kayak kita. Nggak seperti ceria bulan purnama, akhir bulan. Sama tuh akhir bulan matahari jarang muncul, agak gelap. Esoknya datang Umar bin Khattab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu hilal. Aku melihat bulan ba'dal maghrib. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat dan seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari. Karena Sayyidina Umar orang
adil dan bijaksana dan mengetahui matlaul gawab, terbitnya terbitnya bulan. Adun wahidun zakarun hurrun mukallafun. Syaratnya orang laki yang merdeka yang mukallaf. Itu kadang-kadang di tempat mana-mana nih nggak kelihatan, kadang-kadang di Masjid Hilal itu di Jakarta Utara itu kelihatan tuh. Terakhir daerah mana? Marunda itu terakhir di situ. Kenapa? Karena Indonesia bagian timur, bagian tengah udah terbit, udah terbenam, udah mulai gelap. Karena bedanya 1 jam. Indonesia bagian tengah, terakhir Jakarta itu, iya kan? Nah, gitu. Di situ kelihatan. Kalau nggak kelihatan, ya udah takmilah sempurnain 30 hari. Wala yaqbalu bisa suhud, dan tidak diterima dari semua bulan illa adil, kecuali orangnya adil. Ya, semua orang bisa menetapkan itu bulan kecuali orang yang ditunjuk oleh pemerintah Departemen Agama, memang tugasnya memantau hilal. Kemudian disumpah, demi Allah, nama saya Fulan bin Fulan, saya punya kartu pemantauan hilal dari Departemen Agama. Demi Allah, saya telah melihat bulan. Umurnya bulan sekian derajat. Lapor ke pemerintah pusat. Sama daerah langsung bikin ke secara langsung. Baru ditetapkan maksudnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nggak bikin orang keker, nggak bikin pengurus masjid bingung. Mudah-mudahan sekarang nih, ya kayak kemarin pelimpan. Kan, nentuin Ramadan aja pelimpan bener. Mau dimelapan baru ngomong, kan bego pada orang. Ya, kita pengurus masjid ya sebuah salah. Mama angin mulu pusat, kapan sih Ramadan? Udah. Kita sebuah salah jadinya. Tahun kemarin aku begini pusat bisa langsung sholat tarawih, enggak belum tarawih, bisa udah selesai. Gue dimarahin mama jadinya. Pengurus masjid benar. Ya kita kan harus ngikutin hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri minkum. Dari pemerintah yang benar jadinya harus pintar, cerdas, paham ilmu balak, ilmu balaghah, usulul fikih. Kemudian lihat tuh hukumnya, fikihnya dibuka lagi, dibahas. Benar kan? Panggil ulama-ulama sarungan, jangan pakai dasi. Dari ulama-ulama pakai sarung. Yang punya santren kan banyak kiai-kiai mah top-top tuh nggak, kaliber ilmunya luar biasa. Undang itu, nggak perlu komposin ya kan? Yang penting jangan pada bingung lah kan? Nggak perlu negara masih nanti kasih fasilitas tuh orang-orang yang bagus kan banyak. Seperti anak Kemengun Duwer kan alim tuh, yang masa ini banyak. Yang di Sukabumi Anjengan Ahmad Ustaz itu luar biasa tuh Anjengan, pengarangan kitabnya banyak kitabnya yang dikarang, cuma belum bisa dikeluarkan. Dia pengen keluarin kalau dia meninggal baru dicetak. Dia nggak mau kitab-kitab itu tersebar, orangnya masih ada. Satu-satunya muridnya Habib Syekh bin Salim Al-Tos yang masih hidup, ada 90-an. Dulu sama-sama belajar sama Anjengan Masturo Al-Masturi. Itu Kiai Jawa Barat dari Pasundan yang diakui ilmunya kaliber. Bahkan ulama-ulama dari Timur Tengah pada berdatangan, masuk Habib Salim bin Abdullah Syadri, kemudian Habib Umar bin Hafid pada datang. Memang akuin cerdasnya orang Indonesia. Luar bisa lugawin bilang orang ahli lugo dan bahasa, dan nahwin orang ahli nahwu. Habib Salimnya Sultan Ulim aja belum mengatakan ahli lugo. Termasuk Syekh Muhammad bin Malik pun datang dengan orang-orang besar.
Yang datang udah pada meninggal, dia masih apa? Masih sehat, masih awet, rambutnya nggak ubanan. Anjingan Ahmad Allah. Nah anaknya teman saya tuh, teman waktu dia mengatakan orang alim luar biasa. Udah derajat wali maksud. Wala arafa nudu bi hisab wal nudub, harus orang yang adil dan mengetahui soal ilmu hisab dan ilmu perbintangan. Jadi harus alim. In goda min Ramadan, kalau besok bulan Ramadan lam jadi saum, hukumnya tidak wajib puasa. Hukumnya tidak wajib puasa. Kalau andai kata itu bulan tidak kelihatan, berarti takmilah, berarti besok aja udah. Kemarin tuh kalau udah masuk Isya, udah nggak ada kabar, benar nggak? Udah takmilah aja, sempurnain 30 hari. Akhirnya negara tetangga tuh Malaysia, Singapura, puasanya nggak sama kita, biasa sama kita tuh tahun-tahun kemarin. Akhirnya kita puasa, dia esok baru puasa. Kenapa? Karena lambat memberi kabarnya. Kemudian mereka pun menunggu, di sana pun nggak kelihatan hilal. Di Malaysia pun mereka ulama-ulama sana takmilah sempurna 30 hari. Bulan Syaban maka puasanya esok hari. Kalau puasa esok hari kan lebih enak kan? Sahurnya lebih mantap. Udah persiapan yang jago dipotong kan? Oh, bisa digantung buat besok puasa, ya kan? Kalau umpama ini dadakan puasa, Indomie udah keluar ceplok. Sahur dadakan. Iya kan? Benar kan? Dadakan. Umpama esok hari bisa puasa, wah enak tuh. Paginya, ya kan? Puas-puasin ngopi tuh. Puas-puasin ngerokok tuh. Hari ini gua ngerokok 3 bungkus. Besok gua puasa. Ngebul tuh. Dan enak begitu lah. Tuh. Memang perlu juga sih Muhammadiyah, kadang-kadang enak juga Muhammadiyah. Udah ditentuin puasa. Kayak tuh tila 1 derajat jadi gila. NU masih bimbang. Aduh, harus tepat. Jadi harus bersama. Kalau bersamanya enak ya kan? Terawihnya bareng, puasanya bareng, lebaran marah, betul kan? Jadi enak di lain-lain, sama-sama umat Islam sebenarnya beda. Takbir kita masih terawih, kan ribet bener begini. Katanya Islam harus sama. Watasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Tapi pengamalannya begitu masing-masing. Kadang-kadang masih banyak egonya, nggak sama. Kasihan orang awam kayak kita nih, ikut yang mana? Bingung kan? Kalau saya gimana pusat? Kalau saya ikut pemerintah, karena pemerintah lebih banyak. Yang salah gimana pusat? Lebaran juga, Puasa kagak. puasa kagak. Ribet dong. Buat lebaran. Puasa kagak, maksud yang repot ini nih. Gak ikut lebaran, tapi dia nggak puasa, yang ribet nih. Yang ribet gimana pusat? Yang ribet itu lebaran, dia nggak puasa, tapi sholat id ini besok. Ribet tuh. Ribet kan nih? Ribet. Dia main kaki nih. Calo, sono dapat, sini dapat, jadi pembeli. Karena ikan harga itu nggak boleh gitu pelin-pelan. Kalau situ nggak puasa, berarti hukumnya haram. Puasa berarti ini tanggal 1 Syawal. Sholat id. Karena haram orang yang menyatakan ini hari id, kemudian dia puasa. Kalau dia nggak puasa, nyatakan hari id, berarti sholat id. Hampir dua-duanya. Asal ikut Muhammadiyah pusat. Kenapa? Hari ini saya nggak puasa. Terus lebaran besok ikut NU, nggak boleh tuh. Agak boh? Nggak boleh Pak Jago, saya kan? Iya kan? Nggak boleh. Lakin yadulil hasib wan nuzul bakat. In qada Ramadan la yajib shaum. Akan tapi wajib untuk orang yang ahli hisab dan nujum saja. Umpama orang ahli hisab, ahli nujum mengatakan
besok adalah puasa. Tapi tidak ditetapkan oleh pemerintah. Karena nggak dilihat tuh yang namanya Hilang. hilal. Maka ahli hisab itu hanya dia saja yang puasa dan orang yang mengikuti. Seperti Muhammadiyah kan pakai ilmu hisab. Tapi pemerintah nggak bisa. Harus ilmu hisab sama ilmu ru'yah. Harus dua. Kalau Muhammadiyah ilmu Hisab. ilmu ru'yah 1 derajat cukup. Tapi nggak disaing pemerintah. Berarti orang Muhammadiyah saja yang puasa. Orang Muhammadiyah lah yang pakai buat tarawih malam ini terus puasa. Nanti dilihat lagi tuh lebarannya. Pas lebarannya ternyata tahun ini puasanya cuma 29. Oh menang NU menang. Puasanya cuma 29. Lu Muhammadiyah 30. Tapi 29 30 namanya takmilah. Sempurna. Orang yang puasa 29, Muhammadiyah 30. Jadi yang mana yang afdal? Dua-duanya afdal. Dua-duanya bagus. Walitukmilul iddata wa yakabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila telah sempurna bilangan bulan, baik 29 ataupun 30. Karena Nabi SAW melaksanakan ibadah puasa 10 kali Nabi puasa. Dari awal puasa sampai 9 kali itu 29. Pas di akhir hayat Nabi itu bulan Ramadan 30 hari. Yang penting walitukmilul iddata wa yakabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila telah sempurna bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan bisa 29, bisa 30. Jika terhilang tuh yang namanya hilang, maka hukumnya wajib berbuka puasa dan melaksanakan sholat Id. Wa istabaha suhur ala asiri wa nahwi ista'ada wujuban wa shama. Jika sama puasa bagi orang yang ditahan politik ini kadang-kadang ditaruh di mana? Di bawah tanah, di Arab-Arab pun orang gitu tuh. Tahanan politik itu kadang-kadang mereka itu nggak bisa ketemu dengan keluarga, temannya, handphone nggak ada. Kemudian taruh di bawah tanah, kemudian dikasih tahu pakai. Tiap hari dalam keadaan gelap, nggak pernah lihat cahaya matahari, dan tidak ada hubungan orang luar sama sekali. Dengan ijtihad tata cara waktunya sholat, begitu dia puasa. Begitu juga ijtihad wujuban wa shoma, maka wajib baginya ijtihad dan dia untuk melaksanakan puasa. Wa in istamar iskar in wafaqa Ramadan aw barusaha. Kalau terus menerus iskarnya apa? Salah mulu dalam ijtihad ataupun mencocoki bulan Ramadan ataupun sesudahnya sahih hukum bisa. Wa in waqafa qablahu yang yasih. Kalau enggak cocok sebelumnya, maka hukumnya tidak sah, maka jadinya qada. Seperti orang dia puasa ijtihad, saya puasa ini bulan Ramadan. Pas puasa 1 bulan penuh ternyata masih bulan Sya'ban, berarti belum datang Ramadan. Itu enggak sah puasanya. Walaupun dia telah ijtihad, hukumnya jadi qada kalau memang dia punya qada Ramadan. Kalau dia nggak punya Ramadan, berarti puasanya itu jadi sunnah. Ternyata 2 hari lagi baru Ramadan, sedangkan dia puasa bulan Sya'ban yang disangka itu Ramadan. Dengan cara ijtihad, maka puasa Ramadannya tidak sah, menjadi qada kalau dia punya qada. Kalau nggak punya qada, jadi puasa sunnah. Dia wajib puasa besok. Wajib puasa. Karena sudah diberi kabar bahwa 2 hari lagi akan melaksanakan ibadah puasa sedang isbat dan diberitahukan, maka wajib puasa. Kalau umpama dia puasa tuh, puasa, ternyata puasanya pas bukan bulan Ramadan, tapi puasanya di bulan Syawal, maka hukumnya sah, maka jadinya qada. Bayar yang tadi itu bulan Ramadan tidak puasa karena disangka itu bulan Sya'ban.
bulan depan di baru puasa. Ternyata itu bulan Syawal. Coba. Dengan cara ijtihad itu sah karena jangan ijtihad, tapi biaya pokok yang kemarin. Kalau sebelum puasa maka wajib dipuasa. Wajib Puasa. sama seperti ijtihad anil kiblat. Diyakin kiblat di sana. Sholat zuhur sudah sholat, kemudian pengen sholat asar, asar, yang punya pilihan datang, sembahyang asar, jadi imam, tutup kiblat di sono. Gue tadi sembahyang sono, ambil jamaah. Dengan cara ijtihad sah hukumnya. Hukumnya sah. Kenapa? Dengan ilmu, dengan cara ijtihad keyakinan. Pas sembahyang asar yang punya pilihan sembahyang di sono, tanya, Haji, emang kiblat mana sono? Oh sono. Tadi kita sembahyang ke sono. Lu ngaji nggak berpikirin? Haji sah. Punya ngaji media. Yang penting dengan cara Ijtihad. Yang benar sini kiblatnya. Berarti ikutin ini. Lu jangan ke sono. Karena dia punya pila. Apalagi yang bayarin dia. Catering dia nunggu siapin. Lu jangan nentang. Kalau nentang suruh pulang loh. Pokoknya kalah kita mau punya duit. Bener nggak? Pokoknya kalah mau punya duit. Jabatan tinggi banyak juga tinggi jabatan lo. Kalau nggak punya duit apes. Apes nggak? Apes nggak wibawa. Cuman kalau punya duit walaupun digoblok wibawa. Bener nggak? Ini di Indonesia terjadi. Lu punya duit walaupun goblok binglon, lu punya duit ya ngatur. Semua jabatan nggak bisa diatur. Ya udah kan begitu ya. Namanya kena uka-uka. Ampun dah. Itu ampun. Semua dipermainkan. Ini nggak boleh. Sesuatu yang terjadi biarlah terjadi. Jangan sampai terjadi sesudah generasi muda kita. Negara bisa Hancur. Yang salah tangkap buru-buru. Jarain. Aku digamparin sama orangnya. Nah, rokok digantung semua. Mana? Aduh, jadi ngawur deh. Puasa tu saum an-niyatu, syaratnya puasa adalah niat. Innamal a'malu Niat. karena sempurnanya amal itu dengan niat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya wajib niat. Tetap semuanya wajib niat. Semuanya wajib Niat. Tapi perbedaan waktu saja. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, waktu niat min ghurubi syamsi ila jawab. Dari semenjak terbenamnya matahari waktu maghrib sampai adzan zuhur, itu waktu niat. Baik niatnya puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang penting jangan makan toprak. Habis makan toprak niat puasa lagi. Nggak boleh tuh, belum makan apa-apa. Gitu. Buat Imam Malik cukup niat 1 malam untuk 1 bulan. Kalau Imam Malik ngomong nikah cukup 1 malam untuk niat 1 malam. Karena diambil hadis ketika Nabi datang ke rumah Sayyidah Aisyah, kemudian Nabi mengatakan, hal indah tuhan, apakah kau wahai istriku telah menyiapkan makan siang buat aku? Kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah, lah hari ini aku nggak masak ya Rasulullah. Waidan asum, kalau gitu aku puasa. Dengan dalil nih, kalau aku muslim. Tapi riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Imam Al-Bukhari wa Nasai wa Ibnu Majah wa Sunan At-Tirmidzi wa Ahmad bin Hanbal, di dalam hadis Nabi SAW, malam yabitus wa malam yabitus shaum fala siyamalah. Siapa saja yang tidak memalamkan niat di waktu malam, maka dia tidak berpuasa. Ini diambil mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Majmu' ataupun kitab Al-Bayan, ataupun dalam kitab Fiqh Mazhabil Arba', ya, ataupun kitab Rahmatul Ummah Imam Jalaluddin Asy'uti. Itu perbedaan 4 mazhab. Perbedaan imam itu diwajibkan adalah untuk melaksanakan
puasa yang wajib seperti Ramadan ataupun puasa nadar ataupun puasa kafarah. Kalau puasa sunnah di Abdullah niat malam. Kalau enggak niat malam, waktu siang boleh asalkan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kita kan ngaji nih hari Senin diambil, ambil nggak nyiapin makanan minuman. Ini gimana nih ya? Kalau gitu semuanya puasa. Umpama, iya kan? Umpama biasa diambil selalu makan, selalu makan. Kalau nggak makan, ya dipakai lagi tuh. Ini apa? Jaketnya kan, anak buahnya banyak, ratusan donatur juga banyak. Alhamdulillah. Memang harus ada donatur. Pengajian kalau nggak ada donatur ini kagak enak. Masa air putih aja, ikan betok kan? Harus ada kopinya, harus ada tehnya, apalagi ada makan. Di dalam hadis Nabi SAW dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala Anin Nabi SAW berkata, wa kuntu ala babil jannati amatu ahluha masakin wa ahlul jaddi mahbusun qad umiru ahlun nar dakhalaha wa kuntu ala babin nar amatu ahluha an-nisa rahul bukhari Muslim an Usama bin Zaid. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, ketika aku Isra Mi'rajkan menghadap Allah, dan Nabi ini, aku melihat pintu surga dan aku melihat penduduk ahli surga, mayoritas penduduknya adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya itu tertahan. Dan orang-orang yang masuk neraka, mereka itu telah masuk neraka, orang kaya masih dihisab. Ini orang kaya yang medit walaupun dirajin ibadah. Orang kaya yang pelit, bin medit, bin koret, rajin ibadah, rajin ngaji, mana-mana, baca Quran, tapi sedekah nggak mau, duitnya banyak. Ini tertahan. Di yaumul mahsyar akan dihisab Allah Ta'ala. Sedangkan orang miskin lebih masuk duluan, masuk surga. Perbedaan orang kaya yang pelit adalah 500 tahun. 500 tahun. Kayak kita nih. Kayak kita kan ikan mas nih, kilo 7. Terus kilo 7. Iya. Rame terus, ngajar rame terus, kilo 7 mah paling rame tuh di sayuran tuh bakang sayur. Di pasar, ikan mas yang kilo 7 paling rame kan? Iya. Paling rame dijual. Yang satu emas 3 kilo jarang orang beli. Pengajian itu juga yang banyak recehan. Ya kita nih, saya itu termasuk recehan. Ini recehan semua nih. Punya duit nggak banyak, cuma duit 5.000, 10.000 masukin kotak. Nanti kaya mah kagak, miskin juga kagak. Makan mah alhamdulillah 3 kali nggak kurang, ya kan? Tapi orang kita ini walaupun gimana pun rokok mah masih di Samsu, ya. Iya kan? Iya. Orangnya sabar, tekun ibadah, bersyukur sama Allah, punya rezeki dikit, alhamdulillah kita ikut bagian. Tuh masuk surga bulan kita kan daripada orang kaya duit walaupun sama-sama ngaji. Tapi dia gak ngasih kotak tuh, dia gak dihisab Allah 500 tahun. Kita orang biasa tapi teman ngaji, teman beramal, masuk surga duluan. Bedanya berapa? 500 tahun. 500 tahun Pak, itu udah ngopi di sana, udah makan enak di sana. Rokok gak pusat di surga. Di surga itu boleh rokok apa aja boleh. Bebas surga. Dan di surga nggak ada api. Kalau situ mau merokok, pamit dulu kebaikan tujuan. Mau ke neraka. Mau ke neraka. Di Bang Dewa. Itu. Tuh. Begitu juga nih. Orang kaya yang rajin sholat, yang rajin ngaji, yang tekun ibadah, yang royal, yang bares.
Dia masuk surga duluan. Masuk surga duluan. Perbedaannya 500 tahun dari kita nih. Nggak apa-apa, yang penting kita masuk surga. Yang penting kita masuk surga. Orang kaya dermawan gimana pusat? Oh, kalau dirang kurban ngasih sapi, kita patungan, ya kan? Kita patungan nih. Si pulang sendirian, banyak pantes, ya kan? Tuh bilang maulidan, nyumbang paling banyak 30 juta. Udah kan? Bilang makan, paling dulu dia ngasih makanan. Ya kan? Sumbangan yang paling banyak, wajar dimasuk surga duluan. Kenapa? Pertama, banyak yang doain. Tuh Pak Haji royal banget, panjang umur, dia sehat, janda-janda terjamin, tapi janda tua, janda dikait, yatim-yatim terjamin, saudara-saudaranya banyak orang yang kerja sama dia, benar kan? Orang yang dermawan, banyak doain nggak? Banyak Pak Haji masyarakat panjang umur, saya dapat rezeki sembako, alhamdulillah. Pak Haji, alhamdulillah, anak saya udah lulus kuliah, kemudian suruh kuliah lagi, alhamdulillah, tuh orang kaya dermawan masuk surga. Kenapa? Banyak yang doain. Kemudian juga ngasih makan orang, alhamdulillah, 1 butir nasi 10 kebaikan. Pantas dimasuk surga duluan. Kenapa? Banyak yang doain. Makanan yang dimakan oleh kita, apalagi ngaji, itu Allah perintahkan malaikat untuk baca istighfar orang yang memberikan makan sampai makanan itu jadi kotoran dan dibuang. Berapa jam itu, berapa hari itu makan dalam perutnya. Itu malaikat istighfar buat orang yang memberikan makan. Banyak orang kaya diistighfarin oleh malaikat, pantas dosanya habis, dimasuk surga duluan. Kata Nabi, ni'mal malu sholihu lirujulin sholih. Sebaik-baiknya harta yang dimiliki orang laki yang soleh. Benar kan? Benar. Kenapa Nabi bilang orang laki yang soleh, bukan mar'atus solehah? Beda. Kalau orang laki mah kalau beramal jor-joran, nggak pakai lapor-laporan begini, duit ada kasih aja. Beli sesuatu nggak pakai tawar-tawar, ya kan? Itu orang laki yang kaya. Beda orang perempuan yang kaya, kadang-kadang medit. Benar ini. Ketika orang lewat, rambutan. Orang laki dipanggil, bang rambutan. Alhamdulillah orang kaya yang manggil. Orang laki lagi yang manggil. Mudah-mudahan dari tawar. Tuh kan girang nggak tuh? Girang. Pikul lagi. Pas buka gerbang, bininya. Ada tukang dagang tuh apes. Apa gue lagi denger apa? Tadi yang panggil laki, kedengerannya. Gue nengok juga, lakinya orang laki yang manggil. Kenapa yang datang? Perempuan. Yang beli orang perempuan. Kalau perempuan nih bang, masih banyak nih. Masih Banyak. Berderet nih, emas. Kalau emas, gelangnya banyak. Cincinnya juga ada. Tanya rambutan berapa ya? 3 ikat 15. Di mana? Nawar. Malu pakai gelang ah. Tuh perempuan begitu. Walaupun sembako di sana jauhan tuh beda 1000, sana dia. Yang dekat juga ada. Pantas lagi marah-marah mulu. Kemana aja sih di kopi lama banget. Mana bang beda 1000, beli 1000. Mana lewat rel lagi sebangkret. Itu jangan di warung tetangga walaupun mahal dikit. Iya kan? Kenapa? Karena ongkosnya jauh. Iya kan? Beli warung tetangga. Kalau mama tetangga nggak beli warung tetangga, siapa yang harisin? Kalau bukan kita. Benar? Betul. Ada lagi orang miskin duluan masuk neraka, bahkan nggak bakal ditanya. Tendang mereka. Yang bagaimana sebenarnya? Udah miskin, belagu lagi. Udah miskin, belagu. Apa yang dilakuin? Hidup udah susah, sakit-sakitan, BPJS kagak laku, ke Puskesmas tolak mulu, iya kan? Hidup susah. Ame bini galak, punya laki susah, galak lagi tukar tambah. Iya kan? Udah miskin susah, belagu, sombong, dibantu gak mau, ame saudara ribut, ame tetangga gak akur, sembahyang
Kagak. Ngaji? Kagak. Dosa mulu. Kata malaikat yang mulai gini jangan ditanya, lempar aja dah. Betul gak? Anda ada manfaatnya, betul gak? Kalau dia miskin, tawadhu, rendah diri, kemudian bergaul, nanya informasi, bang ada kerjaan gak bang? Kerja apa yang gue kerjain bang? Nyiram-nyiram gue bisa, rapi-rapiin kembang bisa, angkat-angkat barang juga bisa, betul gak? Apa lagi yang bisa? Bang berat-berat bisa dah, yang penting bisa kerja, bisa makan. Alhamdulillah, namanya orang miskin yang bersyukur. Ada lagi orang miskin ditawar, lu gak kerja? Iya. Mau gak kerja sama gua? Lu nyuruh gua kerja, bagi berapa? Nah repot tuh. Terus belagu lagi, udah jaring kerja, kagak mah? Gak mau. Aku ribet kan gitu tuh. Orang juga gak mau dekat. Orang juga gak mau Dekat. Berapa nih? 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Tanya apa? Tadi kan bilang setelah hilaf, kalau yang amal itu derajat, yang kedua derajat, itu kan secara syariat dan fikih itu berapa derajat sih sebetulnya untuk setelah hilaf itu? Itu perbedaan aja. Kalau Muhammadiyah 1 derajat, orang ilmu 2 derajat. Begitu aja, kekeh aja di berdua. Mau nggak mau pemerintah, presiden, melalui Menteri Agama sepakatin, lo akur berdua, itu kayak model Presiden Soeharto, Presiden Soeharto. pokoknya ada pemerintah besok puasa, nggak ada yang duluan. Besok lebaran, nggak ada yang duluan atau belakangan. Itu enak ya, biar kompak, enggak? Iya. Biar Kompak. Kudunya pemerintah yang apa? Yang Tegas. yang tegas untuk menentukan Ramadan dan 1 Syawal. Jangan sampai ada perbedaan yang mencolok perbedaannya sehingga gak enak dilihat, nggak bersama. Ada yang puasa, Ya udah lebaran. ada yang lebaran, kan gak enak tuh. Bener gak? Benar. Gak enak gitu. Ada yang terawih duluan, yang lain belum, itu gak enak. Nonton bola masih. Paling enak itu pemerintah aja, kan pemerintah ulamanya banyak, ahli fikih juga ada banyak, tinggal ketegasan pemerintah. Ya. Kalau udah kelihatan hilaf, buru-buru umumin, jangan ngopi dulu. Jadi lambat umuminnya, bisa lagi ngumumin 8 ya kan? Bener tuh. Ya. Bapak Karim, Amin. Bapak Karim, Alhamdulillah, kita bihan. Amin. وبشير الفاتحة وكرامات الفاتحة لنا أبواب الخير آمين. وجعلنا من أهل الخير آمين. إنك ولي بكل خير يا آمين. فريهم يا كاشف الغم يا من يبني يكبر ويرحم آمين. الله سبحانك اللهم بتحية بيسر آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين